bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu lan utawi makalah kang kaping 6. Ikungan Utsman cinarita sangka Utsman radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ridho sapa Allah anhu. Dawuhipun Utsman, rewasane Utsman, khamsun hunna alamatul muttaqin. Khamsun utawi perkara 5. Iku hunna utawi khamsun iku alamatul muttaqin. Alamate wong kang padha takwa kabeh. Ruwiya den nyataken apa anahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, la yablughal abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba'su. Lan yablugha ora bakalan tumeka. La yablugha ora bakal bisa tumeka. La yablugha ora mungkin bakal bisa tumeka sapa al-ngabdu kawula. Ayakuna yanto ono sapa ngabet iku minal muttaqin setengah sangking wong kang padha takwa kabeh. Hatta yada hingga ninggalake sapa abdu, ninggalake maing perkara labaksa kang ora ana bahaya iku maujud bi kelawan ma hazaron krana rumeksa mimma sangking perkara dihi yang iku kelawan ma al-ba'su utawi bahaya. Rawa riwayataken ing hadis sapa Tirmidzi wal Hakim. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah, pagi yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu
mencurahkan taufik hidayah, rahmat, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini menjadi satu bukti, menjadi satu tanda bahwa kita mendapatkan semua itu, yaitu dihadirkannya kita semua di majelis taklim Dzikir Sholat Nariyah pada pagi hari ini dalam rangka lanjutan ngaji bareng kitab Nashayah Ibad. Sekalipun kula kirang sehat masur Bu waktu anak murus semalam tidak bisa tidur mergo murus. Mudah-mudahan hadir kula panjenengan pada pagi hari ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang wonten yaumil qiyamah. Lan dipun dadosaken sababiyah menapa ingkang dados hajat saha niat kula panjenengan barokah istiqomah ngajine, barokah istiqomah hadire, senantiasa dijadikan sabab perijabahnya napa ingkang dados niat lan hajat kula panjenengan, hajat dunya utawi hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada bab yang kelima pada makalah yang keenam. Pelajaran kita pagi hari ini bab yang kelima, makalah yang keenam. Dipun riwayataken dening Utsman radhiyallahu anhu, dawuhipun Utsman bin Affan khamsun kunna alamatul muttaqin. Kata beliau, ada 5 hal, yang 5 hal ini menjadi pertanda bahwa seseorang bisa disebut sebagai seorang muttaqin. Tak wangsuli malih kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, ada 5 hal yang mana 5 hal ini menjadi alamat seseorang disebut sebagai muttaqin, atau 5 hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa seseorang layak atau berhak untuk disebut sebagai al-muttaqin. Sebelum 5 itu disampaikan, dalam makalah yang keenam ini dipun seseli dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan dawuhipun Sayyidina Utsman menika. Kanjeng Nabi bidawuh, lan yablughul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihil ba'su. Ini pesan singkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mungkin seseorang bisa mencapai derajat muttaqin, kata Nabi, hatta yada'a ma la ba'sa bihi, sehingga dia mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada bahaya. Hadzaron mimma bil ba'su, karena hati-hati dari sesuatu yang ada bahayanya. Kabeleni malih. La yablughul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bih hadzaron mimma bihil ba'su. Tidaklah mungkin seseorang akan sampai pada darajatul muttaqin, sehingga orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada bahaya, karena dalam rangka hati-hati dari sesuatu yang ada bahaya.
Jadi sesuatu yang tidak ada bahaya saja dia tinggalkan. Karena dimungkinkan sesuatu yang menurut kita tidak ada bahaya, tapi bisa menjadikan sebuah bahaya dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita beriman kepada Allah, maka dia mampu untuk meninggalkan itu semua. Sekalipun itu tidak bahaya, tapi di ujung-ujungnya bisa menjadikan sesuatu yang nanti bisa berbahaya, maka dia akan meninggalkan itu semua. Ya, ini di dalam menguatkan dawuh Sayyidina Utsman, satu hadis Nabi yang perlu kita resapi bersama, bahwa seseorang tidaklah mungkin mencapai darajatul muttaqin sehingga dia mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya karena hati-hati dari sesuatu yang berbahaya. Karena hati-hati krana wedi saking perkara sing perkara kimang ana bahaya. Jadi dia tidak coba-coba kalau urusan seperti ini. Kaitan dengan urusan ibadah, kaitan dengan urusan keimanan, kaitan dengan urusan ketakwaan, tidak berani coba-coba. Jadi sesuatu yang tidak ada bahaya saja dia tidak melakukan. Apalagi sesuatu yang ada madarat atau ada bahaya, maka justru tidak mungkin dilakukan. Jadi meninggalkan sesuatu ini untuk hal-hal yang bersifat bahaya. Jadi contohnya begini, meninggalkan sunnah itu tidak bahaya. Meninggalkan sunnah melakukan sunnah itu tidak dijalankan, kan kita tahu secara syar'i sunnah itu sesuatu yang ketika kita kerjakan mendapat pahala, dan ketika kita tinggalkan kita tidak mendapat pahala dan tidak disiksa. Itu secara syariat pemahaman kita tentang sunnah. Terus wajib itu apa? Wajib itu sesuatu yang harus kita lakukan apabila kita kerjakan mendapat pahala, dan ketika kita tinggalkan kita berdosa. Itu barang wajib. Nah, barang sunnah kaya ngono kan tidak ada bahaya ketika dia meninggalkan, tapi dia tidak mau meninggalkan yang sunnah itu. Karena apa? Kalau tidak berani meninggalkan sunnah, ujungnya orang itu kalau sudah berani merendahkan sesuatu yang sunnah, maka dia akan semakin berani meninggalkan sesuatu yang wajib. Yang ada pada rumah ini. Jadi wong niku lek wis kulino ninggal barang sunnah, pastikan wong niku lek kulino ninggalno barang sunnah mesti bakal wani ninggalno barang wajib. 1 kali, 2 kali barang sunnah ditinggalkan tidak apa-apa, dangu-dangu pun maka dia tidak berani melakukan sesuatu yang anda dilakukan tidak ada bahaya, tapi karena menjaga akan sesuatu yang lebih berbahaya, maka dia tidak akan mungkin melakukan itu. Ada lebih masuk deh. Jadi wong takwa ini atas mekaten. Ya. La yablughal abdu min ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'su. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Titik. Kita melanjutkan dawuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 hal, yang 5 hal ini akan menjadi pertanda seseorang layak untuk berjuluk sang muttaqin. Ada 5 hal, yang 5 hal ini sebagai alamat bahwa seseorang akan pantas untuk menyandang gelar muttaqin.
awaluha alla jalisa ila man yuslihuddin ma'ahu wa yaghlibul faraja wal lisan bi ayyam na'u ma nganfudul jima wal kalam. Awaluha utawi kawitane khonatu asyaiku alla yujali sayen to ora lelungguhan sapa wong ilaman kejaba ing wong yuslihu kang bagusake sapa man abdi na ing agama ma'ahu sartane wong wa yaghlibulan mampu ngalahake apa din al faraja ing farji wal lisana ing lisan. Tafsirannya bi ayyam na'ahu mangan fudbil jima'i wal kalam. Gambare yen to nyegah sapa wong huma ing farji lan lisan ngan fudul jima' nyegah farjine sangka berlebihan di dalam berjima wal kalami mencegah lisannya dalam berbicara. Ya dirsapi jeru niki perlu kula jenengan resapi betul kajian pagi hari ini agar kita bisa mengkaca diri kita kembali diri kita masing-masing bahwa layakkah kita ini menyandang gelar muttaqin yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap manusia yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, takwa menjadi tuntutan bagi orang yang beriman agar orang yang beriman selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun, bagaimanapun, walaupun situasi apapun. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, walaupun bagaimanapun. Pun sedaya tidak ada kata untuk kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang makna daripada takwa sendiri adalah imtitsalu awamirillah wastinabun nawahi, yaitu nglakoni sedaya perintahipun Allah dan menjauhi segala larangan. Itu takwa secara syariat. Takwa pandangan orang sufi ada ta'ziman lillahi ta'ala, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ta'ziman lillah, dengan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya dalam setiap menjalankan perintah penuh dengan kehormatan, penuh dengan mengagungkan Allah, maka tidak ada yang berat dalam setiap menjalankan perintah yang didasari karena mengagungkan Sang Khalik, mengagungkan Sang Pemerintah. Tidak ada yang berat dalam kita menjauhi larangan Allah ketika kita menjalankan larangan karena mengagungkan yang memerintah. Tidak ada yang berat itu. Podo jenengan dibebani guru, kok jenengan karo guru sing takzim, seberat apapun beban guru itu akan terasa ringan bagi kula panjenengan ketika ada beban yang dipundakkan kepada kita sebagai seorang murid yang bisa mengagungkan.
bukan seorang murid dengan senang hati ketika menerima tugas dari seorang guru yang diagungkan ini, maka tidak ada yang benar bagi seorang murid yang mengagungkan gurunya dalam melaksanakan perintah apapun dari seorang. Ini nembe kepada seorang guru, dereng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mengagungkan Allah, bahwa hidup kita tanpanya, bahwa kita semuanya berada dalam genggamannya, bahwa kita semua hidup ini tanpanya, tidak ada yang berjalan dalam diri kita, maka tidak ada kata tidak untuk kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa kita masih berat di dalam menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Layakkah kita disebut sebagai muttaqin ketika kita masih berat di dalam menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masih begitu mudahnya di dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kajian ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bisa mengukur diri kita masing-masing bahwa masih jauh jika kita mendengarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita masih jauh untuk menyandang gelar muttaqin yang menjadi tuntutan utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, sampai ditekankan wala tamutunna, jangan sekali-kali sampean mati. Sungguh ini ada nun tauhid di situ. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali panjenengan sudah bisa berserah diri kepada Allah, yang artinya kita sudah layak untuk menjadi seorang pribadi yang mendapatkan gelar muttaqin. Karena orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan posisi di hadapan Allah. Selalu dikatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Takwa, dan takwa adalah harga mati bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, berbenah diri, karena tuntutan kita adalah bertakwa, bertakwa dan bertakwa. Dan menurut Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, 5 hal ini akan menjadi pertanda bahwa seseorang akan dikatakan muttaqin. Yang pertama adalah hendaknya engkau tidak duduk, tidak mendengarkan sebuah kajian ilaman kecuali kamu mengkaji kepada seseorang yuslihuddin, orang yang dengan kajiannya bisa menambah kebaikan di dalam kita beragama, wa yaghlibu al-faraja wal lisan, yang orang itu bisa menambahkan kebaikan keagamaan dan mampu untuk mengalahkan dari namanya farji wal lisan. Agama yang kita kaji dari seseorang ini mampu mengalahkan farji dan lisan. Ma makna yaghlibul farja wal lisan, makna
yakhlibul farja wal lisan bi ayyam na'ahu mangan fudulil jima wal kalam, yaitu ketika kula panjenengan dengan agama yang kuat ini, dengan ilmu agama yang betul-betul semakin memperbaikan kita ini, mampu untuk tidak berlebihan di dalam melakukan jima. Sekalipun di dalam jima itu ada pahala yang besar. Ketika seseorang mensalurkan nafsu syahwatnya tepat pada tempat sasarannya, dikatakan ada pahala yang luar biasa oleh Rasulullah SAW, yang pada waktu itu sahabat bertanya, ya Rasul, jima ya Rasul, ada pahala ya Rasul? Ada para sahabat. Jima ya Rasul, orang yang melampiaskan syahwatnya, melampiaskan nafsu syahwatnya, ada pahala ya Rasul? Ada para sahabat, ada. Ketika dia mampu untuk melampiaskan nafsu syahwatnya kepada istri-istri halalnya, itu sangat luar biasa. Namun bukan berarti kita berlebihan di dalam melakukan jima secara fisik, secara kesehatan. Ketika orang berlebihan di dalam berjima, tentunya tidak ada yang baik ketika orang semakin banyak melakukan hubungan suami istri dengan dengan berlebihan. Itu pasti banyak madarat juga yang akan didapat, entah di kemudian tahun, entah di kemudian hari, ketika semuanya terlalu berlebihan. Innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah tidak pernah mencintai orang-orang yang berlebihan. Nyapa to Pak angkar bojone dhewe, nggih, tidak ada yang salah. Tapi orang yang mampu untuk menggelarkan dirinya sebagai seorang muttaqin, maka akan mampu untuk menghindari itu semua. Dengan berlebihan akan dikurangi. Ayam na'ahu, dan fudulil jima artinya agama yang didapat, agama yang ditemui mampu mengalahkan keinginan berjima dengan berlebihan. Wal lisana, agama, maka agama yang dia dapat melalui orang yang soleh ini mampu mencegah dari berlebihan di dalam berbincang, berlebihan di dalam berkata-kata, berlebihan di dalam berucap. Mula wong niku lek semakin baik agamanya, maka dia tidak banyak omong kecuali omongan yang bermanfaat. Dia tidak pernah banyak bicara kecuali bicara mengundang manfaat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ini yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa muttaqin itu mendapatkan posisi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kalian yang mulia di sisi Allah, bukan karena dia terkenal, bukan karena dia viral, bukan. Tapi sejauh mana seseorang bisa memposisikan takwa yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alamat ini harus kita perhatikan betul, ibu-ibu. Ala yajlisa illa man yuslihuddin. Dia tidak akan duduk kecuali kepada orang yang mampu untuk memperbaikan dirinya tentang urusan agama dan urusan agamanya mampu mengalahkan farji dan lisannya. Ini ki kula jenengan alayujalisan iki mboten kok lelungguhan maknane
ora jagongan karo wong, ora ngaji karo sembarang wong. Kecuali kajiannya orang ini mampu membuat agama kita semakin baik gitu. Urusan keagamaan kita makin baik, makanya jenengan mentelusuri diri sendiri, lek ngaji karo kula iki. Aku jenengan saya api apa saya elek tinggalkan saya ndak. Karena kita tidak butuh sesuatu yang tidak ada manfaat dalam agama kita. Kita dituntut betul untuk agama kita menjadi lebih baik melalui kajian, bukan hanya sekedar beramai-ramai berita krono grup keren. Selama kajian itu mampu untuk membenahi agama kita, yang sehingga agama kita mampu mengalahkan farji dan lisan. Kepada siapa jenengan berguru, kepada siapa jenengan lelungguan, silahkan. Asalkan orang yang lelungguan atau Anda dengarkan kajiannya memang mampu untuk memperbaiki keagamaan kita, bukan malah saya merosot urusan agama nih. Lele kita bicara kebaikan agama. Kalau kita berbicara kebaikan agama, tentunya kualitas ibadah kita semakin meningkat melalui kajian-kajian itu. Kecintaan kita kepada Allah semakin meningkat. Kecintaan kita di dalam beribadah semakin meningkat melalui kita duduk mendengarkan kajiannya orang itu. Carilah mereka, posisikan mereka sebagai guru penjenengan, karena dalam setiap kajiannya mampu menggugah semangatan hati kita di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wasaniha atau wasaniyuha utawi kapindhone khamsah iku idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wibalan ay syiddatun lisu'il aqibah. Ini yang sulit untuk kita meletakkan pribadi kita masing-masing. Kita mengaku orang yang bertakwa. Ketika diserukan oleh Allah, diseru sebagai sang muttaqin, kadang-kadang tidak tergerak hati kita. Karena memang kita bukan golongan muttaqin, ibu-ibu. Ketika ada seruan kaitan dengan muttaqin, kita tidak tergerak sama sekali hati kita. Bukan salah siapa-siapa, karena kita memang bukan tergolong orang-orang muttaqin itulah. Sehingga ketika ada seruan kaitan dengan muttaqin, kita tidak akan pernah tergerak sama sekali. Maka janji-janji Allah sangat istimewa untuk para muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Bergegaslah kalian kepada surga Tuhanmu yang seluas bumi langit, yang semuanya disediakan. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Memang surga hanya untuk muttaqin, bukan untuk selain muttaqin.
Maka dalam Al-Quran diterangkan siapa sih al-muttaqin itu? Siapakah al-muttaqin itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mampu berinfak dalam kondisi luas maupun sempit, lapang maupun sempit, tidak menjadi penyebab untuk tidak ada kata tidak untuk berinfak. Kenapa mereka mampu melakukan itu? Karena ketakwaan yang beliau punya. Sehingga sesuatu yang mestinya berat untuk dilakukan seseorang, mampu untuk dilakukan karena takwa. Sehingga kita tidak boleh merasa bahwa kita ada kapling di surga. Jauh ibu-ibu. Kita hanya berharap rahmat Allah semata. Kaitan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berharap rahmat Allah, karena surga memang disediakan untuk orang yang muttaqin. Sedangkan kita hidup selama ini mungkin belum layak ketika disebut al-muttaqin. Betul, ketika kita mau cross check diri kita bagaimana seorang muttaqin yang sesungguhnya. Tidak mampu kita untuk memposisikan diri sebagai muttaqin. Maka kita tidak bisa membayangkan ketika ada orang dikatakan yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kok bisa ya orang seperti itu, kondisi dia seperti ini, tapi bisa memberi orang lain, bisa memberikan sesuatu pada orang lain padahal kondisinya seperti itu. Secara akal sehat kula panjenengan pasti berat. Tapi tidaklah bagi para muttaqin, tidak ada yang berat bagi mereka ketika melaksanakan atau menjalani porsi sebagai seorang muttaqin sungguhan. Tidak ada yang berat. Kenapa kita kadang-kadang tidak tergerak ketika ada panggilan muttaqin? Bahkan kita tidak nyelender babar pisan ketika di ciri khas muttaqin, tidak bisa secara akal, tidak bisa. Ketika disebut sebagai ciri-ciri muttaqin dalam Al-Quran, sulit untuk kita bisa menjalani. Kenapa sulit? Memang kita bukan golongan muttaqin. Tetapi ketika kita sudah tergolong sang muttaqin, apapun yang disampaikan Allah dalam Al-Quran yang menjadi ciri khas orang yang bertakwa akan mudah untuk dilakukan seseorang. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak bisa menjalani itu semua? Kenapa kita ada bakhil dalam hati kita masing-masing, ada kekikiran dalam diri kita masing-masing? Karena kita bukan orang takwa, Bu. Tapi tidak pernah kita pikir, kenapa kita kikir, kenapa kita bakhil? Tidak sampai dalam pemikiran kita. Apa karena kita bukan orang takwa? Apa kita orang yang jauh dari Allah? Tidak pernah terpikir dalam hati kula panjenengan. Kenapa kita masih ada bakhil? Tidak ada kebakhilan dalam diri orang yang bertakwa. Apalagi dengan kaitan urusan duniawi yang selalu kita jadikan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Jelas ketika manusia sudah menjadikan dunia sesuatu yang istimewa, jauh dari namanya yang bertakwa. Maka ciri khas yang kedua, tanda yang kedua adalah wasani wa idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wibalan. Ini yang paling berat, ibu-ibu.
Idza asoba nalikane ngenani ing wong apa saeun suci-wiji pun kang gedhe minat dunia sangka donya ya ro mongko nekotaken sapa wong meyakinkan sapa wong hu ing saeun azimun minat dunia wah bilahi wibalan wah bilahi atau perusahaan ai syiddatan lisuil aqibah dianggap sesuatu yang banget eleke lisuil aqibati krono olone pungkasan ketika kita dipertanggungjawabkan setiap harta yang diberikan Allah pada kita. Kebanyakan manusia tidak mampu untuk bertanggung jawab ketika Allah berikan kelebihan dengan urusan dunia. Endi-endi wong mutakin kok ketekan dunya sing akeh. Mereka mengitikadkan ini billahi ya Rabb. Harta sebesar ini ujian yang sangat berat ya Rabb. Dia merasa ini sebuah masalah besar yang dihadapi seorang muttaqin ketika dia diberikan Allah rezeki yang begitu besar. Kenapa? Takut ketika dia tidak mampu untuk memberikan pertanggungjawaban dalam setiap harta yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Ini yang menjadi problem bahwa jauh untuk kita semua menyandang gelar muttaqin. Jauh untuk kita semua sebagai seorang muttaqin. Maka ketika ada seruan-seruan amalan-amalan untuk muttaqin, kita tidak tergerak sama sekali karena kita belum sampai pada kelas muttaqin itu sendiri. Maka kita tidak akan pernah berpikir yang begitu banyak tentang diri kita. Apakah kenapa kita tidak seperti itu? Kenapa tidak bisa seperti itu? Tidak pernah kita pikir bersama ibu-ibu. Maka adinun nasihah, ilmu agama niku pitutur. Agama kudu diomongno. Agama lek mboten diomongno mboten teko ten kula jenengan. Agama kudu dibahas, agama kudu diomongno, tapi ora cukup diomongno, tapi ya kudu dipraktek. Subhanallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara takwa, memang kita dituntut untuk bertakwa pada Allah. Ketika manusia mampu untuk menyikapi sesuatu yang besar dengan urusan keduniawiaan ini dengan baik dan dia menyadari ini adalah ujian, tidak semena-mena dia adalah mentasarufkan rezeki yang besar itu kecuali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semua akan terjadi ketika si penerima dana yang besar ini adalah orang muttaqin. Tapi kalau bukan muttaqin, ya tidak ada tergerak untuk sampai ke sini. Bahkan dia semakin ke sini, semakin dia bakhil. Semakin ke sini, semakin dia hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Sama sekali tidak memikirkan kepentingan umat di dalam beragama ataupun kepentingan pribadi untuk akhiratnya yang tidak pernah terpikirkan. Ketika dia muttaqin, mampu untuk melakukan itu semua. Mampu. Tidak ada yang tidak mampu ketika dia muttaqin. Seberat apapun yang diciri khaskan sebagai seorang muttaqin, kan mampu. Maka ketika kita berbicara seperti ini, sama sekali tidak ada yang terlintas di benak panjenengan. Contoh dalam alamat-alamat niki mawon. Jelas. Kenapa kita tidak sampai seperti ini? Kita tidak kelas memang seperti ini. Bukan tidak kelas, bukan, belum.
ijek seneng. Lah duwe rezeki akeh ijek seneng, oleh seneng sampai lali suil akibah. Lali eleke pungkasan. Bagaimana setiap yang diberikan Allah nanti ada pertanggungjawaban. Ini pun delalah dilalekno. Lah kok lali? Ya iya, karena kita bukan orang benar. Kalau mereka mutakin mendapatkan sesuatu, ya Allah, besok aku diminta pertanggungjawaban atas ini semua. Maka dia tidak serta-merta bahagia dengan mendapatkan apapun dari dunia ini yang terlalu berlebihan. Dia tidak, tapi dia justru ada tugas besar yang seharusnya dilakukan. Maka tidak ada kebakhilan dalam pribadi orang yang seperti ini, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika malaikat tidak percaya akan angkatan Allah terhadap Ibrahim sebagai Khalilullah, Ibrahim diangkat Khalilullah, malaikat boten terima. Krono napa kok malaikat gak terima? Krono lumrahe menungso. Manusia pada umumnya mencintai suaminya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai hartanya. Tidak ada yang melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayoritas manusia. Namun dalam tanda kutip, mereka yang tidak bertakwa. Sampai senengin diguna Allah Subhanahu wa Ta'ala terkalahkan dengan kecintaan kepada anak-anak istrinya. Kecintaannya kepada Allah kalah dengan kecintaan harta bendanya. Mereka takut kehilangan anaknya, mereka takut kehilangan harta bendanya, tapi mereka tidak pernah takut kehilangan Allahnya di dalam hati. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak mencintai Allah. Orang yang Anda cintai akan selalu ada di hati panjenengan, dan Anda tidak mau kehilangan orang yang Anda cintai. Ketika Anda kehilangan orang yang Anda cintai, maka akan ada kesedihan yang berlebihan. Tapi ada orang seperti saya ini kehilangan Allah setiap saat. Di dalam hatinya tidak ada rasa menyesal. Kenapa Allah hilang di hatiku? Tidak ada. Ini yang menunjukkan bahwa manusia mayoritas mencintai segala-galanya melebihi dari kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ibrahim diangkat Khalilullah? Ini yang menjadi pertanyaan oleh malaikat kepada Allah. Mbok yo jangan Gusti. Mbok yo jangan kamu angkat Ibrahim sebagai Khalilullah. Lumrahe menungso kuwi seneng dunya, seneng bondo, seneng anak. Namun Ibrahim mewujudkan, diuji oleh Allah untuk membunuh atau mensembelih anak yang dinanti-nanti telah bertahun-tahun. Ratusan tahun Ibrahim menanti keberadaan seorang Ismail. Tengah-tengah anak menginjak dewasa, anak bekas nyeneng nene wong tua. Allah menagih janji, aufi binazrik, penuhilah nazarmu, penuhilah nazarmu. Yang itu artinya Ibrahim pernah berbincang, pernah ada janji pada Allah, ya Rabb, kalau aku punya anak ya Rabb, dan anak ini harus kukorbankan untuk dalam rangka mendekatkannya diriku kepadamu, tak korbankan ya Rabb. Kenapa Ibrahim mampu bicara seperti itu? Pada waktu itu Ibrahim sudah menikah dengan waktu yang lama, namun belum punya anak. Maka enteng muni ngoten niku. Dan ternyata Allah berikan dia anak, yang sehingga anak tumbuh kembangnya ada tagihan janji dari Allah.
Apakah lalu itu berat bagi Ibrahim? Tidak. Apakah Ibrahim ada rasa untuk membangkang perintah Allah untuk di dalam meminta anaknya disembelih? Tidak. Apapun akan dilakukan untuk Allah. Sehingga sampai Ibrahim berani berbohong pada Hajar, istrinya. Anaknya mau diajak jalan-jalan, kasih dia pakaian yang bagus, minyaki dia, kasih, sisirkan rambutnya, akan saya ajak untuk jalan-jalan. Yang tujuannya adalah untuk disembelih pada waktu itu. Ibrahim mampu melaksanakan itu semua. Karena apa? Kecintaannya kepada Allah lah yang melebihi dari kecintaan dari selain Allah. Maka mampu melakukan itu. Kaitan dengan anak, tidak ada di antara kita yang tidak suka anak. Apapun akan kita lakukan untuk anak kita masing-masing, gimana? Kita akan lakukan. Kita rela meninggalkan anak-anak kita demi masa depan anak-anak kita. Inilah manusia pada umumnya. Maka malaikat tidak percaya kalau Ibrahim dianggap Khalilullah. Karena ketakwaannya Ibrahim lah yang mampu sesuatu yang menurut akal kula panjenengan tidak mungkin akan bisa kita lakukan, tapi bisa dilakukan Ibrahim. Kenapa? Takwa yang paling ada dalam diri Ibrahim, yang kuatnya luar biasa. Harta. Ibrahim diuji malaikat yang menyamar sebagai seorang tua, manusia tua, datang pada Ibrahim. Harta benda yang sekian banyak ini milik siapa? Karena yang bilang orang yang bertakwa, maka Ibrahim seraya berkata, Mbah, seluruh harta yang ada di sini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saat ini sedang dipercayakan kepada saya. Ini jawaban tidak akan muncul dalam pribadi seseorang ketika ditanya akan harta bendanya selama dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mobil siapa? Bu, mobil saya. Langsung spontanitas. Islam orangnya Islam. Ini sawah seluas itu sawah siapa? Sawah saya. Ini rekening yang namanya siapa? Rekening saya. Spontanitas manusia menjawab. Ketika ditanya tentang harta yang menjadi kepemilikannya, sama sekali tidak melibatkan Allah. Spontanitas jawabannya pasti milik saya. Kenapa Anda seperti Ibrahim? Sedaya kagungannya Allah, cuma hari ini sedang dikuasakan ke saya. Kenapa tidak mampu bicara seperti itu? Karena kita bukan orang yang tepat. Diakui, betul diakui. Pergerakan yang refleks, pergerakan yang muncul dengan spontanitas, itulah karakter seseorang akan tahu. Is karakternya kalau sampai disuruh ngomong. Sampai gak eneng sing iso muni. Ngapunten iki mobil sinten, Bu? Ngapunten niki mobilipun Allah. Namun saat menika dipun kuasaaken kula damel pengajian, damel ngeteraken tangga, mbok menawi sebetaken nggih. Ngoten niku namungan. Oh, kan kalau pendek pareng, walah nggih pareng gadane Allah. Monggo gadane Allah monggo. Eneng ae wong iso kaya sing di mobil iso muni ngono. Iki omong apa? Mbok anggap kamu apa? Mobil, Mbak. Jalan jaga, Mbak. Jalan enggak ada mobil, Mbak. Enggak ada apa-apa. Mergorong duwe ndek kemong yo enake saged ta. Tapi kata letok, Pak. Lah nggih, masalah itu terjadi. Maka kita berpikir, Bu, kita berpikir nyapa yo, kenapa ya setiap orang itu kok seperti itu kalau ditanya harta benda. Ini loh.
yang sering menjadi malaikat tanda tanya ketika ada manusia diangkat sebagai khalilullah, gak percaya. Namun tidak pada Nabi Ibrahim. Kenapa tidak pada Ibrahim? Sekali lagi kembali karena ketakwaannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diciri khaskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala itu, yang beliau mengatakan alamat orang yang bertakwa adalah idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wibalan. Segala sesuatu yang menimpa dirinya yang besar dari kaitan duniawi, dia menyatakan, dia meyakini ini adalah ilahi, ini musibah ini. Tidak kayak kita. Kalau kita menerima sesuatu yang banyak, bisa beli sawah, bisa beli tanah, bisa beli mobil. Wah, ini nikmat besar ini, nikmat besar ini. Gitu. Kenapa? Karena tidak pernah berpikir untuk bagaimana ke depannya, bagaimana di akhir pertanggungjawaban dalam setiap yang dianugerahkan oleh Allah pada kita. Tidak terpikir di benak kita besok aku ditakoni karo perkara iki ora ono sing mikir bisa konten. Dan itu tidak perlu kita ragukan. Kenapa Pak tidak usah mikir? Ya jelas. Kenapa Pak kita tidak pernah berpikir segala sesuatu yang diberikan kepada kita untuk di akhir nanti ada pertanggungjawaban, tidak bisa mikir? Ya jelas. Sekali lagi kembali bahwa kita memang belum kok kita nih mula oleh jenengan juga belum termasuk kriteria orang yang bertakwa. Maka monggo kita semua berbenah, ya Allah. Ternyata kalau kita mengkoreksi tentang takwa ini, subhanallah, jauh. Dan padahal takwa menjadi seruan Allah untuk kita semua, agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah di akhirat apa? Tandanya kemuliaan itu disurgakannya kita. Disurgakannya kita itu kemuliaan. Jadi ono wong besok kok teko swarga niku kemuliaan saking Allah. Dan Allah selalu menjelaskan in akramakum indallahi atqakum. Berarti Allah akan memuliakan pribadi-pribadi manusia ini tentunya dengan ketakwaan. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun ketika maka dimuliakan Allah, tanda kalau Allah memuliakan hambanya, Allah tempatkan kita di surga. Nah, surga menjadi impian setiap manusia nalikon di kelingan akhirat. Tapi setelah kelingan akhirat, surga pun bukan impian kita, tapi dunialah surga kita saat ini yang menjadi impian kita. Lali ya, bareng ngaji lali lek ngaji yo ya wong yo ngaji yang balik neh. Oh sore kok bareng ngaji neh, ono balik neh kok bareng ngaji yang balik neh. Sekolah balik untung timbang seorang ngaji kita orang yang balik. Insyaallah nanti sore, nanti siang habis sholat zuhur kita akan bertemu kembali di acara hajatan di Kesanariah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk saya, Bu. Doakan saya sehat. Tadi malam tuh saya kamar mandi sampai 6 kali, tidak ada tidur. Amin, mungkin enggak saras ya. Amin ya. Sehat selalu. Beruat ngaji pagi hari ini tuh. Semoga ada barokahnya, ada manfaat. Amin. Berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal dosa. Saudara kedua langsung panggil Amin. mungkin miskin yang barokah manfaat. Amin. Halamin lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram.
wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa summa ila hadrati Pak Supomo bin Supono yang habis kecelakaan, semoga cepat sembuh ya. Amin. Bibi Utami semoga secepatnya mendapatkan pekerjaan dan jodoh. Amin. Bapak Sukiran yang lagi ada masalah, moga Allah mudahkan masalahnya. Amin. Hadrati Rohi Uzatinani Indiyani yang mau pasporan ya, mungkin bareng kelan. Amin. Lapiskan dan semoga proses kepulangannya ke Indonesia diberikan kelancaran. Amin. Ibu Karisem yang lagi operasi mata ya Allah berikan kesembuhan ya. Anjani yang habis keracunan makanan bareng sehatnya. Yang lagi sakit Bapak Purwanto, Mas Muhammad Soleh, Mbak Maryam, Mbah Kasemi, Ibu Siti Sarah, Mbak Sasanya yang sakit akan dapat sembuh. Ibu Wati, Ibu Kuwati, kemudian Bapak Supardi, Ibu Suparti, Ibu Manisan, Bapak Ahmad Siran, Mbak Mas Piati, Bapak Jajuli, Misri Nur Nafiah Nugroho yang sedang sakit, mugi Allah paring ngapura sedaya kelepatane. Amin ya Allah. Ketabahan, sabaran, keikhlasan. Allah berikan kesehatan ya Allah, angkat penyakitnya. Yang meninggal dunia Bapak Raji, Bapak Arif Winarto ya, Allah maghfir lahuma ya. Muga Allah ngapura sedaya kelepatane ya Allah, amin sedaya amal kesaenane. Amin. Supaya hadrati sinten niki namine niki yang minta barokah doanya buat usaha kami, buat susu Herbalif biar barokah banyak pelanggannya ya. Akan moga lancar ya. Wangi nih. Ya mungkin lancar usahanya. Amin. Bismillah hadrati sedaya yang punya keluarga sakit ya. Semoga Allah paring kesehatan. Amin. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Syakirin jiwa mahwal mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arham bina wa abdanina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa dunia. Wa kun lana sahiban safarina ya Allah. Wa kun lana sahiban safarina ya Allah. Wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah. Wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima ya Allah, wa qalban khashina wa lisanan dhakira wa badanan khaisan wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa ilman nafi'an wa amalan maqbul wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawfiqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hajatina wa hajatikum, hajat dunya, hajat akhirat. Barokah kajian kitab Nasaihul Ibad ya. Lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten nggih. Mungkin ada 1/4 pertanyaan bila kersakaken. Mungkin mekaten kirang langkung pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.